Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bertrand Andika. Saya dari unit SMK Lasana dan saya kelas 11 Multimedia SMK Lasana. Dan saya akan membawakan pidato yang sangat singkat dengan berjudul Masjid yang Megah namun pengunjungnya yang sangat sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid yawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi sohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam mil isani yafqahu qauli. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Pendidikan Al-Hasanah Bapak Dr. Handas Haji Muhammad Ilhamsyah. Yang saya hormati Ketua 1 Yayasan Pendidikan Al-Hasanah Bapak Muhammad Yakti Kadafi SHMM. Yang saya hormati Koordinator Bidang Keagamaan Bapak Haji Lontara Ramadan Esos. Yang saya hormati Koordinator Bidang Pendidikan Ibu Nur Husnah Mutiara. Dan yang saya paling hormati Ibu Guru, Bapak Guru, dan Dewan Guru dari unit TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Beliau bagaikan lentera dalam kegelapan, penyejuk dalam kehausan. Bahkan dengan hadirnya beliau, dunia dari gelap hingga terbitlah terang. Masya Allah, subhanallah. Lewat pidato Isra Mi'raj yang sangat singkat ini, kami tidak dapat membayangkan bahwa kehadiran kita di sini hanya ingin meningkatkan iman kita kepada Allah yang Maha Esa. Yang lagi pada nonton, yang lagi dengerin Aye nih ngomong pidato ini, ada yang udah tahu belum sih Isra Mi'raj itu apaan? Belum ada yang tahu ya? Yaudah nih, saya kasih tahu. Isra Mi'raj itu merupakan suatu peristiwa penting bagi para umat muslim di seluruh penjuru dunia, tanpa terkecuali di Indonesia. Pentingnya peristiwa Isra Mi'raj bahkan dijadikan hari libur nasional dalam kalender di Indonesia. Banyak orang yang akan membawakan pidato Isra Mi'raj pada hari ini. Peristiwa ini sangat begitu penting karena pada peristiwa ini berlangsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima pesan yang sangat agung untuk umat manusia. Dan peringatan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan pesan dari Allah berupa sholat 5 waktu. Sehingga umat muslim diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat sebagai pedoman agar bisa memperkuat agama ini. Hal ini sebagaimana dalam hadis as-sholatu imaduddin. Man aqomaha faqada aqomaddin. Wa man hadamaha faqada hadamaddin. Yang artinya, sholat itu ialah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Bayangin teman-teman yang lagi pada nonton nih, kalian sehari nih tidak sholat. Sehari dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bayangin dosanya berapa kali lipat ganda. Dari yang awalnya tidak ada dosa sama sekali, satu, Anda tidak sholat selama sehari. Dosanya berlipat-lipat ganda. Bila suatu hari kita dalam perjalanan dan singgah di sebuah masjid megah dan indah, bagaimana perasaan kita sebagai seorang muslim? Tentu sangat senang, bukan? Apalagi jika masjidnya itu terawat rapi, tempat wudunya bagus, lengkap, luas, tempat toiletnya bersih, wangi, rapi, tidak ada kotoran sama sekali. Dan kita dapat beristirahat, melepas penat dengan nyaman sambil menunggu waktu sholat pun tiba. Sambil terkagum-kagum dengan kemegahan masjid yang disinggahinya, dalam benaknya sang musafir menaruh hormat kepada masyarakat.
yang mampu membangun masjid semegah itu. Belum habis terkagum-kagum pada masjid yang disinggahinya, tiba-tiba waktu sholat pun tiba. Dan azan Isya pun dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan sangat merdu, dengan sound system kualitas prima yang dapat membelah angkasa. Ia pun semakin takjub dengan kesempurnaan masjid itu. Namun, apa yang terjadi kemudian? Hampir 7 menit panggilan azan berlalu, tapi baru ada 3 gelintir warga yang datang memenuhi panggilan Allah tersebut. Masjidnya megah, jamaahnya pun ogah. Menyayangkan masjid yang begitu besar, tapi minat jamaahnya sangat kecil. Masjid yang sangat megah, tapi minat jamaahnya sangat memprihatinkan. Ia yang semula terkagum-kagum saat pertama kali datang ke masjid itu, mendadak mustah kekagumannya. Kecewa, miris, sedih, dan lain-lain menjadi satu, campur aduk. Ketika menyaksikan kenyataan masjid yang megah dan mewah itu, tapi jumlah jemaahnya sangat-sangat memprihatinkan. Hadirin rahimakumullah, kami sadar bahwa pembangunan fisik masjid itu sangat penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah membangun isinya. Fungsi utama masjid itu ialah sholat. Karena itu, jika sebuah masjid jamaahnya sepi, maka berarti masjid tersebut belum berfungsi dengan semestinya. Hadirin rahimakumullah, mengapa anak sekarang nih yang kecil-kecil nih sudah bisa pada ngaji, sedangkan ya dulu waktu kita udah gede-gede masih belum bisa pada ngaji juga? Jawabannya gampang teman-teman, karena sekarang tuh ada metode pengajaran yang bernama qiraati, iqra, dan lain-lain. Ada iqra 1, iqra 2, qiraati 1, qiraati 2. Dulu zaman kita mah nggak ada. Adanya tuh begadang 1, begadang 2, begadang 3, begadang 4. Akhirul kalam, mari kita membangun masjid dalam arti yang sebenarnya, yaitu membangun isi masjid dengan salat berjamaah. Sebelum akhiri pidato saya, ada pantun nih dari saya. Bubur sumsum dikunyah-kunyah, assalamualaikum semuanya. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Yang salah hanya dari saya, yang benar hanya dari Allah. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.